Bung Rocky, Bank Dunia melansir sebuah data yang mengejutkan bahwa 60,3% orang Indonesia itu miskin. Ini berapa angkanya? Sampai 170-an nanti ya. Ini jelas 170 juta maksud saya. Ini jelas standarnya beda dengan BPS yang menyatakan pengeluaran di atas 20.000 per hari itu bukan orang miskin. Kalau yang dipakai data dari BPS ini kayaknya mayoritas orang Indonesia adalah orang kaya gitu ya. Yang akhirnya fakta itu tiba bahwa 60% rakyat Indonesia itu adalah miskin, alias 172 juta. Itu yang di data yang diterbitkan baru-baru ini oleh Bank Dunia. Dan data itu tentu berakibat pada upaya kita untuk memastikan arah kebijakan. Tentu Presiden Prabowo tidak terkejut karena pasti tim ekonomi Gerindra juga menghitung data-data itu dan menemukan kurang lebih hal yang sama itu. Tetapi yang mengejutkan adalah selama 10 tahun artinya Presiden Jokowi berbohong. Kan itu dasarnya. Walaupun ada statistik Indonesia. Bayangkan Indonesia pakai statistik yang menyatakan bahwa orang miskin di Indonesia itu cuma 20 juta. Ternyata itu 60 juta tuh. Jadi seolah-olah kemiskinan itu mau ditutupi dengan memangkas angka. Jadi layak hidup itu kalau orang mengeluarkan 20.000 rupiah per hari itu. Jadi satu bulan jadi 30 kali 26 ribu itu. Dianggap orang layak hidup kalau 20.000 cukup buat dia tuh. 20.000 itu beli apa itu kan. Nah, data Bank Dunia justru membuat standar yang lain. Karena Indonesia sudah masuk negara pendapatan menengah, maka standar hidupnya udah pasti naik tuh. Dan standar Bank Dunia itu yang menunjukkan bahwa kalau pakai standar Indonesia itu artinya ratusan kesempatan untuk membuka lapangan kerja justru tidak lagi dihitung secara ekonomi karena dianggap bahwa cuma 20 juta atau 8%, 9% penduduk miskin kita. Ternyata penduduk kita adalah 60% miskin alias 172 juta. Nah ini jadi skandal sebetulnya kalau kita coba melihat bagaimana selama 2 dekade Presiden Jokowi kemiskinan itu tidak berkurang justru bertambah tuh. Dan itu penanda pertama bahwa kegiatan atau pola ekonomi Jokowi itu gagal untuk memberantas kemiskinan. Nah, kita mulai menuntut sebetulnya kalau masuk akal, apa penyebabnya? Kenapa kita tidak bisa mengatasi kemiskinan? Tentu ada tukar tambahnya, yaitu disparitas ekonomi itu, bahwa hasil-hasil ekstraktif industri tidak jatuh ke rakyat. Artinya tidak ada ekonomi kerakyatan, tidak ada trickle down effect, tidak ada wilayah kemiskinan yang terkait atau memperoleh limpahan dari wilayah kekayaan. Kan itu dasarnya tuh.